ngehubungin buat cerita kalau batu mereka nih udah mati. Another wrote a letter to the store saying after she taught her rock a number of tricks, the rock died. Gary Dale juga bikin buku panduan cara ngerawat dan ngelatih Petrok di rumah. Sebelumnya kan kita udah pernah bahas Mansa Musa ya. Orang yang disebut paling kaya raya sepanjang masa. Gila, baru mulai udah marketing. Nah, sekarang gue mau bahas satu orang kaya raya lagi yang jadi kaya karena jualan batu. Batu, beneran batu ini. Batu yang dijadiin peliharaan. Ada aja ya manusia ya idenya ya. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Petrok. Peliharaan anti mainstream yang pernah jadi tren di Amerika. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas peliharaannya, sebelum kita bahas Petroknya, kenapa batu doang bisa sefenomenal itu, sebelum itu gue mau bahas dikit nih tentang penemunya. Jadi, Petrok tuh ditemukan atau dicetuskan oleh orang ini. Namanya Gary Dale. Awalnya sebelum nyiptain Petrok, Gary Dale ini dia nih adalah penulis freelance. Jadi kerjanya kalau ada order masuk doang. Dan karena itu penghasilan dia pastinya nggak menentu. Sampai akhirnya di sekitar bulan April 1975, waktu itu dia nih lagi minum-minum sama teman-temannya di bar di daerah Los Gatos, California. Di situ Gary Dale sama teman-temannya tuh ngomongin soal peliharaan. Kayak, aduh, kucing gua itu sekali makan abis banyak banget. Jebol kantong. Atau, anjing gua tuh suka banget gigit sofa sampai rusak. Belum lagi harus bayar buat keperluan lainnya. Mahal coy. Ya pokoknya intinya di obrolan malam itu teman-temannya Gary Dale ini nih pada ngeluh karena kucing atau anjing peliharaan mereka tuh ngabisin duit banyak banget. Terutama buat makan sama perawatannya. Belum lagi kalau harus ngeberesin barang-barang yang diberantakin peliharaannya, terus ngajak jalan ke taman, terus ngebersihin kotoran hewan-hewan peliharaan mereka, ya repot lah. Nah, ngedenger keluh kesah teman-temannya itu, sambil agak-agak mabok nih, Gary Dale nyeletuk, makanya kayak gua dong, punya peliharaan batu, jadi nggak perlu ngerawat atau ngasih makan. Enak kan? Iya, celetukan spontan dari orang yang lagi mabok dan kedengeran aneh, yang waktu itu cuma diketawain sama teman-temannya, ternyata nantinya malah jadi awal mula tren baru di Amerika. Dahl is the man who created the pet rock, an idea, he says, whose time has come. Di waktu yang sama, menurut Los Angeles Times, di tahun-tahun itu Amerika tuh emang lagi gempar gara-gara Presiden Nixon ngundurin diri. Ditambah sama berakhirnya Perang Vietnam, yang ternyata nih nggak ngasih apa-apa buat mereka. Makin tinggi jadinya tensi masyarakat di sana. Tensi tinggi, suasana tegang, orang-orang jadi makin butuh hiburan. Dan di momen ini pas banget nih, Gary Dale lagi nyoba ngeseriusin ide randomnya tadi. Ide buat ngejadiin batu sebagai peliharaan. Ide buat ngerilis Petrok. Ya udah, akhirnya usaha ketemu momen, dapet udah. Untuk inilah makanya kau dilatih, Rocky. Di sini Gary Dale dibantu sama dua temennya yang jadi investor. Mereka akhirnya ngebeli 3 ton batu pantai Meksiko. Batu yang teksturnya tuh halus dan mulus gitu, terus bentuknya agak-agak mirip telur. Batu 3 ton tuh harganya berapa? Kalau menurut New York Times, harga satu batunya tuh waktu itu cuma sekitar 1 sen. Sayangnya di situ nggak dijelasin. 3 ton tuh dapat berapa batu dan totalnya harganya berapa. Nggak ada di situ. Nah, abis batu-batunya datang, langsung di situ, Gary Dale memperlakukan batu-batu ini kayak hewan peliharaan yang mau dijual. Contoh buat packagingnya, di kardus batu ini tuh dikasih 14 lubang udara. Buat apa? Nah ini, katanya alasannya biar batunya bisa napas. Kan kasian ya kalau dimasukin ke kardus terus nggak dikasih lubang udara, bisa pengap, ntar bisa mati batunya. Terus selain itu, batunya juga nih dikasih sarang dari jerami. Biar batunya betah. Ya bebas lah, terserah. Terus di sini, Gary Dale juga bikin buku panduan cara ngerawat dan ngelatih Petrok di rumah. Bukunya tuh ada 36 halaman, yang kurang lebih isinya tuh kayak, ketika Petrok sudah dikeluarkan dari kardus, segera taruh dia di atas koran lama. Setelahnya, si batu akan tahu apa yang harus dia lakukan.
Tidak ada instruksi lebih lanjut. Petrok akan diam di sana sampai Anda singkirkan. Gimana? Udah mulai emosi? Satu lagi nih, contoh satu lagi isi panduannya. Ada yang bunyinya, Petrok paling pintar pura-pura mati. Jangan dilatih untuk berdiri karena mereka tidak punya kaki. Ya kayak gitulah kira-kira isi 36 halaman buku panduannya tentang trik-trik dan cara ngerawat Petrok. Ya walaupun ini kocak ya, sejujurnya gue mulai ngerasa ini ide yang jenius, Jir. The Pet Rock, introduced in 1975, was billed as the 70s alternative to men's best friend. It was maintenance-free, never needed walking or to be fed, and at a cost of less than $5, it came with an owner's manual and a specially designed box with air holes. Nah, akhirnya di bulan Agustus 1975, Gerry-Dell ngenalin Petrok untuk pertama kalinya ke masyarakat lewat satu pameran hadiah di San Francisco. Tapi waktu itu ini belum dijual ya, baru dikenalin lewat pameran di bulan Agustus. Abis dikenalin di Agustus lewat pameran tadi, baru deh di awal Oktober Petrok dijual ke pasaran dengan harga 3,95 US dollar. Ini kan gila ya, modal satu batunya tadi cuma 1 sen, ditambah ongkos jerami paling sama bikin packagingnya, tetap nggak terlalu mahal menurut gua. Gerry-Dell sih ngakunya dari satu batu dia dapat untung sebesar 1 US dollar. Ngakunya. Terus ada yang beli nggak? Nah, ini yang edan. Menurut Telegraph, Gerry-Dell bisa ngejual 10.000 Petrok dalam sehari. Anjir, untungnya berapa tuh berarti tuh? Dan pas banget, waktu Petrok dirilis, di Amerika tuh pas lagi mau liburan Natal. Dan ya udah, di sini orang-orang langsung pada ngeborong Petrok buat dijadiin hadiah Natal. Entah buat keluarganya, temennya, atau buat pacarnya. Sumpah ya, gue tuh ngebayangin yang nerima hadiahnya tuh kayak asik, dapet hadiah. Pas dibuka, batu. Dikasih sarang lagi batunya. Di akhir 1975, sekitar 3 bulan setelah pertama kali dirilis, Gerry-Dell udah berhasil ngejual 1,3 juta produk Petrok. Dan karena kesuksesannya itu, Gerry-Dell dapat julukan sebagai marketing genius. Ya kalau menurut gua ini emang julukan yang pantas sih ya. Cuma orang jenius loh yang bisa jadi jutawan dari jualan batu buat jadi peliharaan. Bahkan saking suksesnya Gerry-Dell waktu itu, dia sampai mulai diundang ke acara-acara TV. Terus diberitain di mana-mana, di koran-koran, di majalah-majalah. Pokoknya tiba-tiba terkenal lah sosok di balik Petrok ini. It's been incredible. We mailed our first pet rocks to the stores October 1st, and by Christmas we'll have sold well over 1 million units. Terus Gerry-Dell juga sempat bilang kalau dia tuh sebenarnya ngejual Petrok sebagai humor. Niat awalnya buat lucu-lucuan aja. Dia tuh ngejual batu ini tanpa banyak embel-embel, tanpa banyak aksesoris, biar orang-orang yang beli batunya yang ngebayangin sendiri batu mereka mau jadi kayak gimana. Dan gilanya lagi, ternyata waktu itu banyak pembeli yang ngehubungin pihak Petrok. Ngehubungin ngapain? Ngehubungin buat cerita kalau batu mereka nih udah mati. Dan akhirnya si batu ini dikubur. Kayak peliharaan beneran. Ini gimana ya? Batu nih dipelihara, terus mati, terus batunya dikubur. Aduh, gila. Gila. Another wrote a letter to the store saying after she taught her rock a number of tricks, the rock died. And she had to give it a decent burial in the backyard. Nah, karena Petrok ini udah jadi tren dan populer banget, akhirnya di sini banyak nih pihak-pihak yang latah. Pihak-pihak yang ikut-ikutan jualan batu peliharaan. Dan ini ternyata bikin penjualan batunya Gerry-Dell turun. Soalnya makin banyak opsinya kan. Terus makin banyak yang jual batu peliharaan. Jadi batunya Gerry-Dell nih udah nggak spesial lagi. Dan ya udah, turun terus sampai akhirnya di bulan Februari 1976 penjualan Petrok nih udah jatuh banget. Jadi nggak nyampe setahun nih hype-nya Petrok. Nah, udah kan penjualan jatuh, terus di sini Gerry-Dell juga dituntut sama 2 orang temannya tadi yang jadi investor di awal tadi.
Dituntut kenapa? Dituntut karena mereka nganggep Gary Dell nih ngasih uang bagi hasilnya tuh dikit banget. Ini nih nggak adil menurut mereka. Dan setelah beberapa lama, akhirnya pengadilan mutusin Gary Dell bersalah. Dia harus ngasih kompensasi sebanyak ratusan ribu dolar ke dua orang ini. Nggak jadi jutawan lagi dong ya. Terus karena batu-batu ini udah nggak laku, akhirnya Gary Dell ngasih 100 ribu kotak petrok ke anak-anak. Ada yang ke panti asuhan, ada yang ke sekolah-sekolah, pokoknya dibagi-bagiin lah. Abis itu Gary Dell juga sempat nyoba ngeluarin produk mainan lain. Kayak The Original Sand Breeding Kit yang ngajak pembeli buat bikin gurun pasir sendiri, sama Red China Dirt yang intinya nyelundupin tanah dari Cina sebanyak 1 cm kubik. Ini aneh-aneh ya idenya ya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya sayangnya dua mainan ini sama-sama nggak sukses di pasaran. Kurang peminatnya. Tapi alhamdulillahnya dari hasil keuntungan Petrock sebelumnya, Gary Dell nih udah berhasil ngebeli rumah mewah, ngebuka bar, sama jadi makelar kapal pesiar. Jadi ya aman lah ya, duitnya udah lumayan muter dia. And then you'll be out of the pet rock business. Then I'll be out of the rock business and into some other insane scheme. Or lying on a beach someplace not caring about it. Nah, setelah sekian lama nggak kedengeran, di tahun 2000, nama Gary Dell nih tiba-tiba muncul lagi. Karena dia menang penghargaan Bulwer Lytton Fiction Prize di nominasi penulis kalimat pembuka terburuk dalam novel yang buruk. Ya ini penghargaan yang sangat dihindari sebenarnya ya. Terus di tahun 2001, Gary Dell ngeluncurin buku Advertisement for Dummies. Dan buku ini laku banget di pasaran. Ya ternyata banyak banget nih orang yang pengen tahu sudut pandang uniknya Gary Dell di bidang advertisement. Jadi laku banget tuh buku. Gary Dell sendiri akhirnya meninggal dunia di tahun 2015 kemarin. Di usia 78 tahun. Dan walaupun udah beberapa tahun sejak dia meninggal, dan udah puluhan tahun sejak dia bikin Petrock, nama Gary Dell nih tetap diingat sebagai pencetus salah satu tren paling aneh di Amerika. Ya kalau menurut gua sih walaupun dua produk mainan setelahnya tuh gagal total, tapi Gary Dell nih tetap jenius lah. Gak banyak loh orang yang bisa bikin barang yang gak berharga, kayak batu yang gak diapa-apain, tiba-tiba jadi punya value lebih, bahkan bisa dijual, dan laku keras. Sakit, keren. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah Gary Dell ini emang beneran jenius? Atau itu tuh cuma kebetulan aja, dia lagi hoki aja? Silakan komen. What's the craze? This is for my grandson. Oke, sekian Ren Googling kali ini tentang tren Petrock. Tren melihara batu di Amerika. Ada aja tren-tren begini ya. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.